Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la alam tana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sedulur-sedulur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini saya bisa kembali berjumpa dengan semua dulur-dulur yang ada di manapun Anda berada. Kehidupan ini adalah kehidupan harus yang kita jalani, yang harus kita terus jalankan. Tidak bisa kita akan berhenti, tidak bisa kita akan di sini saja. Kita akan terus mengikuti berdasarkan waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Dalam menjalankan kehidupan kita harus berpegangan dengan agama. Jangan sampai kita ikut-ikutan apa yang tidak tahu. Terutama akhir hari ini banyak yang meributkan masalah fikih ya. Padahal di dalam beragama yang terbaik adalah menjalankan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita terima dari guru-guru kita. Yang disampaikan itu harus diamalkan, bukan hanya untuk jadi perdebatan atau hanya untuk wacana. Karena kalau kita nggak bisa mengamalkan ilmu-ilmu, ya percuma. Kita hanya diam di tempat. Akhlak, kalau ilmu sudah diamalkan, akan terlihat di akhlak, ya. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Terutama itulah yang ditekankan. Kenapa kita harus mengamalkan ilmu? Kan akan mencerminkan diri kita dari berakhlak karimah, berakhlak mulia. Itu sudah mencerminkan bahwa dia sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang diterima, terutama yaitu pasti berbicaranya pasti akan santun, tidak akan saling menyerang, tahu bahwa itu salah sebenarnya, tetapi masih tetap disampaikan atau diungkapkan, karena itu adalah nafsu-nafsu yang ya setan emang selalu menggelitik nafsu-nafsu manusia ya, selalu itu akan menggoda bahwa kita punya harga diri, kita punya, nah itulah, padahal siapa yang mempunyai itu? Apakah kita wajib mengakui semua itu? Kan tidak. Dalam ilmu tasawuf jelas siapa diri kita, jelas itu. Makanya kalau masih berada di syariat, pasti akan tergelincirnya selalu mengakui siapa kita, siapa diri kita. Itulah kalau semua dalam tidak memahami ilmu tauhid, hakikat hingga makrifah terutama, pasti tidak akan gelincir semua kesalahan-kesalahan kita, semua keegoan-egoan kita. Kita akan dibuat mengakui semua diri kita. Siapapun pasti seperti itu, karena kalau tidak bisa mengamalkan ilmu ya, pasti akan seperti itu, saling ya menjelekkan, saling mengaklaim yang terbaik adalah kelompok kita, diri kita, bukan saling memahami siapa yang menggerakkan itu semuanya, siapa yang
berbicara itu semuanya. Itu harusnya dia dipahami, karena kita itu hanya sebagai wayang, tergantung dalang mau menjalankan ceritanya. Kalau wayang berani ngengkel sama dalang, itu nggak ada ceritanya. Wayang itu berani sama dalangnya atau tidak mengikuti alur cerita dalang, bisa-bisa wayang akan diistirahatkan, tidak akan dimainkan lagi. Seperti itu. Jadi dalam cerita wayang ya harus mengikuti sang dalang, bukan wayang harus berani sama atau menyalahi dari cerita di sang dalang. Itulah kehidupan sehari-hari kita. Harus terutama kalau sudah punya guru rohani ya, guru ngaji atau guru spiritual ya, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan. Apapun yang disampaikan harus diamalkan. Itu akan mencerminkan dan akan berwujud nanti di kemudian hari. Jika diamalkan sudah bagus, akan berakhlak yang mulia, akhlakul karimah. Gitu. Semuanya tergantung dari kita. Kalau kita mau mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, pasti Allah akan mengijabahi semua permintaan kita. Akhlak yang mulia itu adalah ya harus diniatkan dari sedini mungkin dari diri kita. Kalau bisa ya kita harus menghadirkan Allah ya, hudurullah ya, menghadirkan Allah dalam hati. Nah itu kan nanti akan kalau setiap detik kita menghadirkan Allah dalam hati, hudurullah ya, pasti itu akan semua perbuatan kita, semua perkataan kita akan kita jaga, karena hudurullah tadi, Allah sudah bersemayam di dalam hati. Karena ketakutan akan berbuat yang melanggar agama, ataupun ketakutan untuk berbuat yang tidak baik, karena Allah sudah ada di dalam hati kita. Hudurullah, menghadirkan Allah di dalam hati adalah terbaik untuk sebisa-bisanya. Jika nanti nggak bisa, ya kita niatkan lagi, tetap berusaha. Namanya juga masih tahap belajar atau tahap mengamalkan di awal-awal. Dari situ nanti insya Allah satu persatu kita akan dituntun dan dibimbing oleh Allah sendiri, jalan yang terbaik, jalan yang benar menurut agama, menurut Allah ya. Jangan ikut-ikutan, sekali lagi jangan ikut-ikutan. Jika ada orang yang mencela, orang yang berkata-kata buruk, tetap biarkan saja. Kalau bisa dinasihati, kalau nggak bisa ya sudah, itulah. Nanti biar Allah sendiri yang mengaturnya, karena siapa kita nggak bisa mengatur. Nanti biar Allah sendiri yang turun tangan. Sekian itu saja, terima kasih. Bila ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kiri wallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.